Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Yudi Generasi Penerus. Pada video kali ini saya akan share yaitu kisi-kisi SKB Perikanan untuk CPNS 2020. Seperti video sebelumnya, bahwa untuk SKB Perikanan konsepnya harus belajar dari 4 prodi. Karena di perikanan ada 4 prodi, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, yaitu prodi budidaya perairan. Satu. Kedua, yaitu manajemen sumber daya perairan. Ketiga, pemanfaatan sumber daya perairan. Yang keempat adalah teknologi hasil perikanan. Nah, jadi harus belajar keempat-empatnya, karena dari tim yang membuat SKB itu menganggap kita itu adalah sarjana perikanan, yaitu mengetahui seluk-beluk tentang perikanan secara umum. Jadi tidak melihat backgroundnya kita dari prodi apa gitu, seperti itu. Jadi mau nggak mau, biar teman-teman sukses di SKB untuk 2020 ini, mau nggak mau harus belajar secara keseluruhan, nanti diambil poin-poin yang penting, jadi tak kalah nanti keluar di ujian, teman-teman bisa menjawab. Oke. Nah, ini yang saya kupas dulu. Ini adalah dari materi THP ya. Nanti saya akan buatkan 4. Ini part 1 dulu ya. Karena kalau saya sajikan 1, wah itu terlalu panjang. Ini saya sampaikan dulu part 1, yaitu tentang materi THP, teknologi hasil perikanan. Bagi teman-teman yang dari THP, mungkin ini sekedar refresh saja. Tapi kalau dari prodi yang lain, mungkin bisa dapat ilmu baru. Seperti itu ya. Nah, sebenarnya apa sih? Mungkin ada yang tanya, sebenarnya apa sih yang dipelajari di THP? Kalau yang dari prodi lain mungkin seperti itu. Nah, THP, teknologi hasil perikanan. Jadi sebenarnya penanganan ikan ya, dari pasca panen hingga produk ikan itu menjadi produk yang siap dikonsumsi dan siap dipasarkan. Gambarannya secara umum seperti itu. Nah, tapi di sini saya akan jelaskan yaitu selama apa yang saya dapatkan selama saya kuliah, yaitu kuliah 4 tahun ya. Nah, ini saya beri ringkasannya. Nanti tipsnya nih ya, teman-teman siapkan polio. Siapkan kertas polio. Ini materi THP. Nah, nanti poin-poinnya apa saja sih? Nah, nanti kira-kira poin-poin yang penting teman-teman ringkas, kasih tulisan, ditambahkan juga dengan jembatan keledainya. Untuk mengingat apa? Ada materi-materi yang kalau diingat dengan secara biasa akan mudah lupa. Oke? Yang pertama, di THP itu belajar tentang mikrobiologi dasar. Nah, nanti teman-teman bisa refresh lagi nih. Materi mikrobiologi dasar. Mikro kecil, bio hidup, logi ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari makhluk hidup kecil. Nah, konsepnya itu. Nah, di sini titik beratnya itu di bakteri, teman-teman. Jadi golongan bakteri nanti di refresh lagi ya, berdasarkan kemampuan mempertahankan terhadap zat asam, terus terhadap reaksi Gram, terus dari bentuk bulu cambuknya, bentuk alat ekornya, alat luarnya, seperti itu. Nah, jadi nanti di refresh lagi. Tapi intinya di mikrobiologi dasar ini mempelajari jenis bakteri yang berperan pada proses pembusukan ikan, baik itu ikan segar dan ikan yang sudah menjadi olahan. Itu titik pentingnya di situ. Jadi pahami jenis-jenis bakteri yang berperan. Nah, oke. Yang kedua teman-teman pelajari yaitu gizi ikan. Nah, atau gizi ikan nih. Nah, jadi kita harus pahami protein dalam ikan itu berapa persen sih? 6 sampai 24%. Nah, terus asam lemaknya itu berapa sih? Nah, terus kandungan mineralnya berapa? Nah, itu nanti di refresh lagi. Nah, ini contoh soal nih ya. Contoh soal yang kemarin keluar itu jenis yaitu asam amino esensial. Kan protein kan terdiri dari macam-macam asam amino. Nah, soal yang kemarin itu waktu saya SKB 2018 itu yang keluar tuh jenis asam amino di bawah ini. Nah, kalau kita nggak nguasai ya, nggak belajar kan nggak bisa jawab. Ya paling bisa ngawur kan gitu ya. Tapi kalau ngawur, kalau benar ya alhamdulillah dapat poin 5. Tapi kalau kita salah ya kan kehilangan poin 5 gitu.
Jadi nanti ini bisa dibuat jembatan keledai. Kan ikan kandungan yaitu omega 3-nya kan tinggi, yaitu jenis EPA dan DHA. Apa itu EPA dan DHA? Yaitu eikosa pentanoid acid, terus dekosa heksanoid acid. Nah, itu nanti di-refresh lagi. Nah, terus asam amino esensial itu yang seperti apa sih? Asam amino esensial adalah asam amino yang tubuh tidak bisa memproduksi sendiri. Terus ada jenis asam amino non esensial yang tubuh bisa memproduksi sendiri. Terus contoh-contohnya, nah nanti bisa dibuat ringkasan. Nah ini karena waktu saya kemarin 2018 ini keluar contohnya. Contoh di bawah ini ada contoh asam amino esensial atau non esensial. Nah, saya ingat ini keluar. Nah, gitu. Terus yang ketiga, teman-teman belajar tentang mikrobiologi hasil perikanan. Mikro kecil, bio hidup, logi hasil perikanan. Jadi ilmu tentang mikrobiologi hasil perikanan. Ini berkorelasi dengan yang pertama tadi ya. Mikrobiologi dasar. Intinya sama, yaitu mempelajari jenis bakteri apa yang berperan dalam proses pembusukan ikan. Terus dalam proses pengolahan. Nah, itu harus dikuasai. Nah, terus jenis ikan itu kan yang ditangkap pada perairan suhu rendah terus sama suhu panas akan beda. Nah, itu jenis bakterinya apa sih? Bedanya apa? Nanti tolong dipelajari lagi. Kalau suhu rendah kan jenis bakteri psikropil. Nah, atau golongan pseudomonas. Kalau yang di perairan panas itu golongan mesofil. Golongan mesofil itu yaitu mikrokokus. Nah, nanti dibuat ringkasannya ya. Terus untuk nomor 4, teman-teman belajar yaitu kimia pangan. Nah, kimia pangan itu ilmu tentang pengetahuan dasar tentang jenis ikatan. Nah, ini juga kemarin 2018 juga keluar. Tapi saya juga waktu itu lupa. Karena jenis ikatan saya nggak belajar tentang jenis ikatan, jadi di bawahnya jenis ikatan gitu ya. Jenis ikatan, protein atau apa gitu ya, saya lupa. Tapi ingat ini keluar soal seperti ini jenis ikatan. Nah, jadi mempelajari tentang jenis ikatan reaksi kimia yang terjadi pada bahan pangan yang utama saja, karbohidrat, lemak, minyak, air, protein, dan enzim. Nah, seperti itu kimia pangan. Nanti di-refresh lagi. Nomor 5, belajar tentang bioteknologi hasil perikanan. Bio, hidup, teknologi hasil perikanan. Jadi teknologi hasil perikanan yang memanfaatkan bio, makhluk hidup. Nah, ini kan pernah ada keluar SKB soal yaitu pemanfaatan makhluk hidup untuk perbaikan lingkungan. Itu apa namanya? Yaitu remediasi, perbaikan lingkungan dengan menggunakan yaitu makhluk hidup atau bioremediasi lingkungan, istilahnya seperti itu. Nah, terus pemanfaatan bioteknologi ini bisa untuk rekayasa benih unggul. Nah, terus pangan pada pembuatan kecap, terus peda seperti itu ya. Nah, terus yang nomor 6. Yang nomor 6 teman-teman nanti refresh lagi food additive, bahan tambahan panganan. Bahan tambahan pangan, nah, itu yang aman itu seperti apa? Nanti di refresh lagi. Nah, terus yang ketujuh, belajar toksikologi hasil perikanan. Nah, toksikologi hasil perikanan itu kan ada 3. Dari toksin dari bakteri, hasil laut, yang ketiga adalah dari bahan kimia. Nah, kalau dari bakteri jelas jenis-jenis bakteri nanti dipelajari lagi. Ada Clostridium, Bacillus, Staphylococcus, E. coli. Nah, nanti di refresh lagi ya. Terus kalau hasil laut nih, misalkan ada pertanyaan, kemarin kasus yang belum lama ada keluarga yang keracunan ikan buntal. Jenis racun apa itu pada ikan buntal? Nah, harus tahu nih. Adalah jenis yaitu racun tetradeksin. Nah, pada ikan buntal ya, tetrodeksin pada ikan buntal. Terus jenis racun yang hasil laut itu skrombotoksin. Ada lagi. Terus yang ketiga adalah paralytic shellfish poison, keracunan karena pada makanan kerang. Nah, seperti itu. Nanti dipelajari lagi. Terus yang ketiga adalah karena bahan kimia. Yang jelas ini karena yaitu terkontaminasi logam berat. Biasanya yaitu dekat dengan daerah industri. Nah, seperti itu. Oke. Yang nomor 8, teman-teman belajar juga nanti teknologi fermentasi. Nah, teknologi fermentasi. Yaitu tentang produk-produk fermentasinya. Terus
belajar juga tentang prosesnya secara singkat aja. Prosesnya secara singkat. Terus daerah-daerah yang terkenal, misalkan penghasil terasi atau penghasil kecap ikan yang terbesar di Indonesia. Nah, itu juga pernah keluar juga soal SKB seperti itu. Penghasil petis seperti itu. Pernah keluar. Nah, jadi soalnya itu kadang unpredictable. Makanya mau nggak mau, untuk bisa sukses SKB CPNS 2020, teman-teman harus belajar secara menyeluruh. Tapi nggak usah dibikin santai, nggak usah dibikin pusing ya, dibikin santai saja. Dibikin santai, tapi sambil menikmati, dibikin ringkasan, dibikin jembatan keledai, poin-poinnya. Nah, jadi menikmati belajar, karena ini masih ada waktu yang lumayan panjang ya, karena masih menunggu menunggu kondisi yang memungkinkan. Karena sekarang ini masih ada wabah corona, kita hanya bisa berdoa semoga wabah ini cepat berakhir dan teman-teman bisa segera mengikuti SKB-nya. Oke, selanjutnya yaitu nomor 9, teknik refrigerasi, yaitu tentang penggunaan es. Terus nomor 10 tentang yaitu teknologi proses termal, adalah prinsipnya penggunaan suhu tinggi untuk mengurangi sejumlah mikroba. Ini bocorannya nih. Tahun 2018 ini pernah keluar nih waktu saya tes SKB. Contoh soalnya sepele aja. Suhu pengalengan ikan adalah 70, pilihan A, 80, terus 100, 121. Nah, kalau kita nggak belajar otomatis kan nggak bisa jawab gitu loh. Padahal itu kan ilmu yang kita pelajari waktu kuliah gitu loh. Tapi kita nggak belajar, sepele, tapi kita kehilangan 5 poin kan kita nggak bisa jawab. Seperti itu. Mau nggak mau harus tambah semangatnya belajarnya. Jadi ini keluar suhu pengalengan ikan, yaitu suhunya berapa? 121 derajat Celcius selama yaitu 20 sampai 40 menit. Nah, gitu. Contohnya seperti itu. Contoh soalnya seperti itu, sepele. Tapi kalau kita nggak belajar, maka kita tidak bisa menjawab. Nomor 11 teman-teman, yaitu teman-teman refresh lagi tentang pemanfaatan limbah hasil perikanan. Nanti kan produk perikanan pasti kan ada limbahnya nih. Lah pemanfaatan limbahnya seperti apa nanti dibaca-baca lagi. Nah, terus nomor 12, teknologi pengolahan hasil perikanan. Nah, prinsipnya adalah teknologi ini untuk mengatasi kemunduran ikan yang sangat cepat sekali. Nah, karena ikan akan jika sudah mati, maka dia akan mengalami pengunduran secara autolisis, baik secara kimia maupun secara mikrobiologi. Nah, teman-teman nanti refresh lagi ya tentang uji ikan secara kimiawi, secara fisik, secara mikrobiologi, secara ORLAB. Nah, ORLAB-nya itu satu seperti apa, ciri-cirinya, nomor 2, terus sampai 10. Nah, itu seperti apa ya? Jadi ciri-cirinya misalkan matanya sudah misalkan sudah penampilan sudah tidak baik, terus misalkan ikan yang segar seperti apa nanti di ORLAB. Nah, nanti di refresh lagi ilmunya tentang ORLAB. Nah, karena kemarin juga keluar ingat saya 2018 itu tentang uji protein. Di refresh lagi tentang regennya. Regen itu yang digunakan, misalkan uji protein yang digunakan apa gitu ya. Jadi jenis-jenis uji protein apa saja, terus regennya yang digunakan apa, seperti itu. Ya. Terus nanti yang ke-13 tentang belajar tata letak dan perencanaan pabrik. Nah, ini kemarin nggak keluar tah. Terus nomor 14 pengemasan. Nah, ini 2018 kemarin keluar bahan pengemasan yang aman. Nah, nanti teman-teman belajar tuh ada kode-kode pengemasan ya. Ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang aman itu nomor berapa? Nah, yang aman adalah nomor 5 PP ya. Terus yang nomor 1 adalah PET. Itu yang kita misalkan lihat produk Aqua itu ya. Isi ulang itu kan biasanya PET. Nah, itu tidak direkomendasi untuk digunakan berulang seperti itu. Nah, itu kemarin keluar soal ini tentang pengemasan. Soalnya sepele saja. Di bawah ini adalah kode yang aman untuk bahan pengemasan seperti itu. Tapi tadi kalau kita nggak belajar, kita tidak bisa menjawabnya dan kehilangan 5 poin. Terus yang ke-15 teman-teman refresh lagi diversifikasi produk perikanan, penganekaragaman yaitu produk perikanan. Nah, terus yang nomor 16 yaitu pengendalian mutu hasil perikanan. Nah, namanya pengendalian mutu tentunya dengan melakukan pengujian-pengujian tadi, nanti di refresh lagi.
dibaca-baca lagi. Terus yang ke-17 ini kemarin juga keluar materi yaitu HACCP, GMP, dan SOP. Hazard Analytical Critical Control Point, Good Manufacturing Practice ya. Nah, terus ada SOP, Standard Operating Procedure. Nah, ini di pabrik ini biasanya. Istilah-istilah di pabrik. Nah, ini nanti teman-teman pelajari lagi. Ini kemarin ingat saya juga keluar ini tentang HACCP. Jadi harus menguasai tentang HACCP. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Itu sekilas ya, saya bacakan sekilas 1 sampai 17. Nah, itu saya pelajari 4 tahun teman-teman di THP ya. Kalau yang THP mesti tahu. Nggak asing. Itu adalah materi pelajaran THP. Selama 4 tahun. Itu intinya pelajari yang 17 tadi. Nah, saya sampaikan secara sekilas saja nih. Sekilas saja. Nah, nanti teman-teman search di Google. Nah, tadi sasaran saya yaitu siapkan kertas folio, poin-poinnya dicatat. Terus siapkan juga jembatan keledai untuk mengingat ada poin-poin materi yang kiranya sulit untuk dihafalkan. Seperti itu ya. Ini adalah part 1. Insya Allah akan menyusul yaitu part 2, part 3, dan part 4. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan ini. Jadi semoga teman-teman tetap semangat untuk belajar menyiapkan yaitu SKB Perikanan untuk 2020 ini ya. Semoga sukses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.